Al-Islam. Aisyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah. Aisyah merupakan salah satu organisasi otonom yang didirikan pada 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917 dalam perhelatan akbar yang meriah bertepatan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Organisasi ini adalah gerakan dakwah Islam berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Nama Aisyah terinspirasi dari nama istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Dalam bidang pendidikan, terutama masyarakat Jawa pada zaman itu, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk kedua. Mereka tidak akan mengizinkan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan formal, apalagi untuk masuk sekolah di lembaga pendidikan milik Belanda. Hal itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Perempuan juga tidak dibolehkan keluar rumah, kecuali ada urusan penting dan mendesak. Sebagai akibatnya, generasi yang hidup semasa Nyai Ahmad Dahlan tidak dapat mengenyam pendidikan formal, termasuk Nyai Ahmad Dahlan sendiri. Tekanan terhadap hak-hak kaum perempuan tersebut kemudian membuka wacana Nyai Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Atas dorongan sang suami dan tekad yang kuat, akhirnya pada tahun 1914 dia membuat kelompok pengajian perempuan yang anggotanya adalah perempuan muda dan ibu-ibu. Guru dari pengajian itu adalah Nyai Ahmad Dahlan sendiri dan suaminya. Mereka berdua selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Kelompok pengajian ini kemudian diberi nama Sapa Tresna. Pada tahun 1917, Sapa Tresna berkembang menjadi organisasi dan diubah menjadi Aisyah. Sejak pertama kali berdiri, Aisyah dipimpin oleh Siti Baria atas usulan Nyai Ahmad Dahlan. Sedangkan Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan sendiri bertindak sebagai mubalighat Aisyah. Pada tahun 1923, Aisyah menjadi bagian dalam Muhammadiyah. 4 tahun kemudian, Aisyah menjadi salah satu majelis dalam Muhammadiyah. Perubahan tersebut terjadi karena jumlah gerombolan dan cabang Aisyah semakin meluas. Aisyah diarahkan untuk membentuk kader yang mampu menggerakkan, memajukan, dan mengembangkan organisasi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas kader yang memiliki integritas, kompetensi keagamaan dan keilmuan, militansi, gairah perjuangan, sikap, dan tindakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam berkemajuan. Aisyah mengadakan kaderisasi dalam memilih pemimpin organisasi yang diselenggarakan 4 tahun sekali dengan menggunakan sistem voting untuk memilih pemimpin. Ada 2 cara dalam proses kaderisasi anggota Aisyah, yaitu cara formal dan informal. Cara formal dikenal dengan sebutan Baitul Arkam, yaitu sistem pengkaderan dalam Aisyah yang berorientasi pada pembinaan ideologi atau Islam dalam kaum Muhammadiyahan dan kepemimpinan untuk menciptakan kesamaan dan kesatuan sikap, integritas, wawasan, cara berpikir dan bertindak di kalangan pemimpin maupun anggota untuk mewujudkan visi dan misi Aisyah. Sedangkan cara informal dikenal dengan istilah kadar kintilan, yaitu pada saat anggota Aisyah mengajak anaknya untuk datang rapat pada tingkat daerah atau pimpinan daerah. Aisyah memiliki sekolah kader. Selanjutnya, ada beberapa tingkatan jabatan di Persyarikatan Aisyah. Yang pertama yaitu Ketua Umum. Ini merupakan jabatan tertinggi di tingkat pusat yang memimpin seluruh kepengurusan Aisyah. Yang kedua ada Ketua. Jabatan ini adalah di berbagai tingkat seperti Ketua Wilayah, Ketua Daerah, Ketua Cabang, dan Ketua Ranting. Yang ketiga ada Wakil Ketua. Ini bertugas membantu Ketua dalam memimpin organisasi di masing-masing tingkatan. Yang keempat ada Sekretaris. Ini bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan organisasi. Yang kelima ada Bendahara. Ini bertugas untuk mengurusi keuangan organisasi di setiap tingkatan. Yang keenam bidang-bidang seperti bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan koperasi. Yang ketujuh ada departemen seperti Departemen Pembinaan Kader, Departemen Hubungan Masyarakat. Yang ke-8 ada pembantu-pembantu ketua, bertugas untuk membantu ketua di masing-masing bidang. Dan yang terakhir ada anggota, merupakan kader Aisyah di tingkat bawah yang menggerakkan roda organisasi.
Selanjutnya tingkatan organisasi Aisyah yang dimulai dari tingkat pimpinan pusat. Yang pertama ada pimpinan pusat, merupakan jajaran kepengurusan tertinggi Aisyah di tingkat nasional, dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih melalui muktamar, bertugas menentukan kebijakan dan garis besar program kerja Aisyah secara nasional. Yang kedua ada pimpinan wilayah. Ini membawahi beberapa provinsi, dipimpin oleh seorang ketua wilayah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja Aisyah di wilayahnya. Yang ketiga ada pimpinan cabang, ini membawahi beberapa kota atau kabupaten, dipimpin oleh ketua cabang yang mengkoordinasi ranting-ranting di bawahnya. Yang keempat ada pimpinan ranting, merupakan jajaran kepengurusan terendah di tingkat kecamatan atau kelurahan, dipimpin oleh ketua ranting. Dan yang terakhir ada anggota, merupakan kader dan anggota biasa Aisyah yang menjadi kekuatan utama gerakan Aisyah dengan mengikuti kegiatan dan menjalankan program kerja di bawah koordinasi pengurus ranting. Selanjutnya penjelasan lebih mengenai tingkat organisasi Aisyah dari cabang istimewa hingga pimpinan ranting. Yang pertama itu ada cabang istimewa. Cabang istimewa ini adalah cabang Aisyah yang berada di ibu kota provinsi atau kota besar. Disebut istimewa karena biasanya memiliki jumlah ranting dan anggota yang lebih banyak dibanding cabang biasa. Yang kedua itu ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang adalah pengurus Aisyah yang di tingkat kabupaten atau kota, dipimpin oleh ketua cabang dan wakil ketua cabang yang terpilih, mengkoordinasikan ranting-ranting di wilayahnya. Yang ketiga ada pimpinan ranting, merupakan jajaran kepengurusan Aisyah tingkat kecamatan atau kelurahan, dipimpin oleh ketua ranting, bertugas melaksanakan program kerja Aisyah di wilayah ranting. Lanjut, jenis dan tingkatan organisasi Aisyah itu dapat dikategorikan itu berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada Aisyah sebagai organisasi otonom. Aisyah merupakan organisasi otonom sayap perempuan Muhammadiyah, memiliki kepengurusan sendiri dan otonomi dalam menjalankan program kerjanya. Yang kedua itu ada amal usaha Aisyah, itu unit-unit usaha milik Aisyah seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, koperasi, dan lain-lainnya. Untuk berdasarkan tingkatan, itu ada pimpinan pusat, kepengurusan tertinggi yang menentukan arah dan kebijakan organisasi. Yang kedua itu ada pimpinan wilayah, mengkoordinasikan provinsi-provinsi tertentu. Yang ketiga itu ada pimpinan daerah, itu untuk mengkoordinasikan kabupaten atau kota. Yang keempat itu ada pimpinan cabang, itu dia mengkoordinasikan kecamatan. Selanjutnya itu ada pimpinan ranting, berada di tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya itu ada anggota, ini perseorangan sebagai anggota biasa. Tentang prestasinya ini, Gerakan Aisyah ini merupakan organisasi perempuan bersyarikatan Muhammadiyah yang memiliki peran atau sosial praktis yang dikenal amal usaha. Ada beberapa prestasi dan karakteristik Gerakan Aisyah. Yang pertama itu pranata sosial praktis. Aisyah ini memiliki lembaga pendidikan dari PAUD atau TK sampai perguruan tinggi, balai kesehatan dan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai amal usaha lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia sampai ke Kairo dan Kuala Lumpur. Yang kedua itu ada mitra strategis Muhammadiyah. Aisyah ini menjadi mitra strategis Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah dan siapkan generasi terbaik masa depan. Yang ketiga itu ada peran dalam pergerakan kebangsaan. Aisyah aktif dan terlibat dalam pergerakan kebangsaan dan mempunyai peran serta mampu melakukan usaha untuk memperbaharui atau memperbaiki pemahaman terhadap agama Islam untuk tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi derajat kaum perempuan. Prestasi Aisyah ini telah mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang keilmuan dan aktivitasnya. Salah satu contohnya itu adalah Siti Aisyah Setiawan, seorang murid dari TK Aisyah Bustanul Aftal 3 Kupang yang berhasil mencapai prestasi gemilang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai autonom Aisyah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.